Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam Pak Guru. Nama saya Andi Dewi Putri Akila dari kelas 10-5 nomor urut 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik kimia. Sifat yang saya paparkan dimulai dari jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas, unsur logam dan non-logam, serta titik leleh dan titik didih. Nah, kita mulai dari jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Menurut teori atom modern, jari-jari atom adalah setengah jarak antara dua inti atom sejenis. Bagaimana dengan kecenderungan sifat jari-jari atom? Mari kita bahas. Panjang pendeknya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah jumlah kulit elektron. Semakin banyak kulit jumlah yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jarinya akan semakin panjang. Nah, pada contohnya pada gambar ini, itu jari-jari atom natrium yang terlihat lebih panjang dari jari-jari litium karena jumlah kulit yang dimiliki atom natrium lebih banyak daripada atom litium. Dan yang kedua, muatan inti atom. Bila jumlah dari kedua atom sama banyaknya, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah muatan inti atom. Semakin besar muatan intinya, gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat, sehingga semakin pendek jari-jari atomnya. Nah, mari kita lihat gambar ini. Dari gambar, kita dapat melihat bahwa dalam satu golongan semakin ke bawah periode, jumlah kulit bertambah, meskipun dalam hal ini jumlah muatan inti semakin banyak, tetapi pengaruh bertambahnya jumlah kulit lebih besar daripada pengaruh muatan inti. Nah, yang kedua, dalam suatu periode semakin ke kanan jumlah kulit elektronnya, tetapi muatan inti atau nomor atom dan jumlah elektron pada kulit akan semakin bertambah. Akibatnya, gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat sehingga menyebabkan jarak elektron kulit terluar dengan inti semakin dekat atau terlihat lebih pendek kecil. Yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas yang melepas suatu elektron paling luar atau yang terikat paling lemah membentuk ion positif. Energi ionisasi kedua atau IE2 adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron kedua. IE2 selalu lebih besar daripada IE1 karena lebih sulit untuk melepaskan elektron dari ion bermuatan positif. Besarnya energi ionisasi merupakan ukuran mudah tidaknya elektron terlepas dari atom atau kuat tidaknya elektron terikat oleh inti atom. Semakin besar energi ionisasinya, semakin sukar elektron terlepas dari atom. Sebaliknya, semakin kecil energi ionisasinya, maka semakin mudah elektron terlepas dari atom. Jadi secara singkat, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Begitu singkatnya. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas hingga terbentuk ion dengan muatan 1 atau negatif. Contohnya, jika 1 mol atom klorin menangkap 1 mol elektron untuk membentuk 1 mol ion klorin, energi yang akan dibebaskan adalah sebesar 349 kJ. Jadi, harga afinitas elektron untuk klorin adalah sebesar 349 kJ. Unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif mempunyai kecenderungan lebih besar menyerap elektron daripada unsur afinitas yang elektronnya bertanda positif. Makin negatif nilai afinitas elektron, berarti semakin besar kecenderungan menyerap elektronnya. Maka kita harus perhatikan grafik berikut. Dalam satu golongan, muatan inti bertambah positif, jari-jari atom makin besar, dan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap makin melemah. Akibatnya, afinitas elektron berkurang. Jadi kaitannya kayak begitu. Dalam suatu periode, muatan inti bertambah positif, sedangkan jumlah kulit tetap menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap makin kuat. Akibatnya, afinitas elektron cenderung bertambah. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Jadi, kecenderungan afinitas elektron ini menunjukkan pola yang sama dengan pola kecenderungan energi ionisasi. Segitu. Yang keempat adalah keelektronegativitas.
Keelektronegativitan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya. Ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan, keelektronegativitan diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besarnya 0,7 sampai 4. Unsur yang mempunyai harga keelektronegativitan besar cenderung menerima elektron dan akan membuat ion negatif. Unsur yang mempunyai harga keelektronegativitas kecil cenderung melepaskan elektron dan akan membentuk ion positif. Nah, pada gambar ini dapat dilihat unsur-unsur yang segolongan keelektronegativitasnya semakin ke bawah semakin kecil karena gaya tarik-menarik inti semakin lemah. Unsur-unsur yang seperiode keelektronegativitasnya semakin ke kanan semakin besar. Keelektronegativitas terbesar pada setiap periode dimiliki oleh golongan 7A, unsur halogen. Harga keelektronegativitas terbesar terdapat pada fluor F, yakni 4,0 dan harga terkecil terdapat pada Fr francium yakni 0,7. Dilihat dari gambar di atas, semakin besar harga keelektronegativitas suatu atom, semakin mudah bagi atom tersebut untuk menarik pasangan elektron ikatan atau gaya tarik elektron dari atom hingga atom tersebut semakin kuat. Dengan demikian, pola kecenderungan akan sama dengan afinitas elektron. Secara singkat, dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegativitas semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegativitas semakin besar. Yang kelima, sifat logam dan non-logam. Jadi unsur di alam secara garis besarnya itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur-unsur logam umumnya mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama itu dapat menghantarkan listrik dengan baik atau bisa dibilang bahan konduktor yang baik, warna mengkilap, keras, dan ulet. Unsur-unsur non-logam umumnya mempunyai sifat yang tidak menghantarkan arus listrik atau non-konduktor atau isolator, serta titik didih dan titik lelehnya rendah. Nah, perhatikan gambar berikut ini yang saya tampilkan. Kecenderungan sifat logam pada atom sebagai berikut. Yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang sehingga semakin mudah melepas elektron dan sifat logam bertambah. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin berkurang sehingga semakin sulit untuk menangkap elektron, maka sifat non-logam berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah sehingga semakin sulit melepas elektron dan sifat logam berkurang. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga bertambah sehingga semakin mudah untuk menangkap elektron, maka sifat non-logam bertambah. Berdasarkan gambar ini, unsur-unsur yang berada pada batas antara logam dan yang bukan logam menunjukkan sifat ganda. Misalnya saja, berilium dan aluminium adalah logam yang memiliki beberapa sifat bukan logam. Zat-zat ini bisa disebut dengan unsur-unsur amfoter. Yang kedua, boron dan silikon adalah unsur yang bukan logam yang memiliki beberapa sifat logam yang disebut metaloid atau semi-semi logam. Nah, kita sampai yang keenamnya, yaitu titik didih dan leleh. Titik leleh dan titik didih untuk unsur logam ditentukan dari ikatan logam, sedangkan untuk unsur non-logam ditentukan oleh gaya van der Waals dan memiliki kecenderungan sebagai berikut. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah memiliki dua jenis kecenderungan, di mana unsur dari 1A sampai 4A memiliki titik leleh dan didih yang semakin rendah, dan unsur dari golongan 5A sampai 8A memiliki titik leleh dan didih yang semakin tinggi. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan juga memiliki dua jenis kecenderungan, di mana titik leleh dan titik didih semakin tinggi sampai dengan golongan 4A, dan kemudian turun drastis menjadi titik leleh dan titik didih semakin rendah sampai dengan golongan 8A. Jadi itulah tadi keenam sifat-sifat keperiodikan unsur kimia. Sekarang kita sudah sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom. Nah, berdasarkan gambar yang saya tampilkan, dapat dilihat bahwa secara singkatnya begini. Sifat jari-jari atom semakin ke bawah semakin besar, semakin ke kanan semakin kecil. Kalau sifat energi ionisasi semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar.
Sifat afinitas elektron. Dari atas ke bawah, elektron semakin kecil. Dalam satu periode, kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Sifat elektronegativitas, semakin ke bawah semakin kecil, dan semakin ke kanan semakin besar. Sifat logam dan non-logam, semakin ke bawah semakin bertambah, semakin ke kanan semakin berkurang. Dan sifat non-logam dalam sistem periodik, semakin ke bawah semakin berkurang, dan semakin ke kanan semakin bertambah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya pada kali ini, Pak. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.